Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, bab 3305, ini seperti berduka atas ahli waris. Bab 8836 sampai dengan bab 8840. Sebelum dilanjutkan ceritanya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada Tuan Huase Aseri yang sudah berlangganan atau gabung dengan Sobter Channel. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda dan dilancarkan dalam segala urusannya, serta disehatkan selalu bersama keluarganya. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Jangan lupa berinteraksi dengan cara tekan tanda like dan berkomentar biar Mimin tambah semangat. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Ketika mereka mendengar bahwa Tuan, wanita tertua, dan bintang terkenal Tawana akan datang, semua orang di sekitar mereka menjadi sangat bersemangat. Meskipun teman baik Fei Kexin muncul di tempat kejadian, yang mengejutkan semua orang, teman baik hanyalah teman. Fei Kexin tidak ada di sini secara langsung, dan orang yang akan berada di sana sekarang memiliki tangan dan mata yang sangat baik di Jepang. Dia adalah keluarga Mitsui. Penanggung jawabnya adalah Mitsui Yoshitaka. Mitsui Yoshitaka adalah orang yang sangat rendah hati. Bersikap rendah hati juga merupakan sifat yang dimiliki oleh penerus keluarga Mitsui. Secara umum, dia jarang berpartisipasi dalam acara berskala besar seperti itu, terutama karena dia terlalu menyayangi putrinya. Putrinya adalah penggemar berat Tawana. Jadi sebagai seorang ayah, tentu saja dia harus lebih positif. Segera, beberapa pengawal berbaju hitam membuka jalan, dan pasangan paruh baya berusia 50-an masuk ditemani oleh seorang gadis berusia awal 20-an yang memiliki gaya dua dimensi. Mengikuti ketiga orang itu adalah pasangan berkulit putih. Wanita itu adalah Tawana Sweet yang terkenal, dan pria kuat berkumis yang berpegangan tangan dengannya adalah pacarnya, pemain baseball profesional Choi Buddha Kennedy. Begitu kelima orang ini memasuki venue, para tamu yang ada di venue bertepuk tangan, bahkan bersorak. Bahkan banyak orang yang berteriak kegirangan. Tak perlu dikatakan lagi, Mitsui Yoshitaka. Dia ada di Jepang sama seperti bos keluarga Samsung di Korea. Setiap orang yang bertemu dengannya pasti merasa hormat. Popularitas Tawana Sweet memang menakutkan, dan memang banyak orang yang sangat menyukainya, seperti Xiao Churan dan Dong Ruolin. Namun, yang membingungkan adalah ketiga anggota keluarga Mitsui semuanya tersenyum, dan terlihat bahwa mereka benar-benar bahagia. Namun Tawana dan pacarnya Trevor memasang wajah datar saat ini. Kedengarannya sedikit dekaden dan sedikit pahit. Saat ini, Sachiko Sasaki berkata kepada Ye Chen dan yang lainnya dari samping, pasangan ini adalah Tuan Mitsui Yoshitaka dan istrinya Mitsui Masaru,
dan gadis di sebelah mereka adalah putri satu-satunya, Mitsui Shinmei. Dong Ruolin bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemimpin keluarga sebesar itu hanya memiliki satu anak. Itu normal, Sasaki Yukiko berkata. Dalam beberapa tahun terakhir, orang Jepang semakin tidak suka memiliki anak. Sekarang banyak sekolah di Jepang yang memiliki lebih banyak guru daripada siswa. Di beberapa sekolah, jumlah siswanya hanya lajang. Angkanya mungkin akan lebih sedikit lagi di masa depan. Dong Ruolin mengangguk dan berkata, "Saya bisa memahami rendahnya tingkat kesuburan. Anak muda di Jepang dan Korea Selatan sepertinya tidak suka punya anak sekarang. Tapi sangat jarang ada keluarga kaya yang tidak suka punya anak. Tampaknya begitu anak-anak dari keluarga kaya raya semuanya banyak." Setelah mengatakan itu, Dong Ruolin menambahkan, "Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Yang saya maksud bukan diskriminasi gender. Jika keluarga Mitsui memiliki bisnis sebesar itu, mengapa mereka tidak memiliki seorang putra untuk mewarisinya?" Tidak, tidak. Sasaki Yukiko menggelengkan kepalanya dan berkata, "Untuk keluarga besar kelas atas di Jepang, memiliki anak laki-laki jauh lebih tidak pantas daripada memiliki anak perempuan. Sekarang semua orang semakin menyukai anak perempuan." Dong Ruolin bahkan lebih terkejut dan bertanya, "Mengapa ini?" Sachiko Sasaki berbisik, "Di Jepang, tidak masalah jika Anda tidak memiliki anak laki-laki. Selama Anda memiliki anak perempuan, menantu laki-laki Anda dapat menikah dengan istri Anda, dan menantu laki-laki akan melakukannya. Diubah menjadi nama keluarga istrimu. Dengan cara ini, bukankah itu berarti kamu memiliki anak laki-laki sendiri? Lagi pula, harta keluarga dari sebuah keluarga besar tidak diberikan kepada satu orang keluarga di masa depan. Dia hanya akan mengambil alih untuk putra atau putrinya. Keluarga akan memiliki hukum yang ketat untuk memastikan bahwa properti keluarga akan atas nama keluarga dari generasi ke generasi." Mengatakan demikian, Sasaki Yukiko menambahkan, "Lagi pula, memiliki anak laki-laki sebenarnya seperti membeli tiket lotre. Melahirkan anak laki-laki itu mudah. Tapi melahirkan anak laki-laki yang cakap, apalagi anak laki-laki yang mampu mengelola kekayaan keluarga triliunan dolar, lebih mungkin daripada membeli tiket lotre. Bahkan lebih rendah. Tetapi berbeda ketika Anda merekrut seorang istri. Logika merekrut seorang istri adalah selama Anda memiliki kekayaan keluarga senilai triliunan dan seorang anak perempuan, Anda dapat memilih salah satu secara acak dari ribuan pria luar biasa untuk menjadi menantu Anda. Sangat sedikit orang mampu menahan godaan sekuat itu seperti yang sering dikatakan orang Jepang. Sungguh sulit memiliki seorang putra yang bisa diterima di universitas dari Tokyo. Tetapi untuk merekrut menantu laki-laki dari Universitas Tokyo, Anda hanya perlu pergi ke Universitas Tokyo dan menangkap seorang anak laki-laki dengan mata tertutup. Dong Ruolin tidak bisa menahan tawa. Apakah masih bisa seperti ini? Sachiko Sasaki tersenyum dan berkata,
Ini adalah tradisi normal di Jepang. Begitu banyak keluarga besar yang hanya memiliki anak perempuan. Keluarga Ito yang terkenal juga hanya memiliki satu anak perempuan. Itu saja, Dong Ruolin hanya bisa mengangguk ringan. Saat ini, 5 orang yang dipimpin oleh Mitsui Yoshitaka telah tiba di tengah pesta. Sebuah panggung kecil didirikan tepat di depan, yang khusus disediakan untuk orang-orang penting untuk berbicara. Jadi Mitsui Yoshitaka melangkah ke panggung kecil yang dikelilingi oleh semua orang. Setelah naik ke panggung, seseorang menyerahkan mikrofon kepada Mitsui Yoshitaka. Setelah Mitsui Yoshitaka mengambilnya, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak telah datang ke pesta hari ini. Hari ini kami beruntung mengundang penyanyi wanita terkenal Amerika Tawana Sweet. Bakatnya membuatku takjub. Seseorang yang belum pernah menjadi orang yang terpukul bintang. Dan itu bahkan membuat bayi perempuanku mengaguminya. Tolong beri dia tepuk tangan yang paling hangat untuk menyambutnya di Tokyo." Begitu Mitsui Yoshitaka selesai berbicara, penonton langsung bertepuk tangan. Semua mata tertuju pada Tawana Sweet dan pacarnya yang tampak berminyak dan berkumis. Tawana Sweet sepertinya mengalami kesulitan dalam memaksakan senyuman kepada semua orang, dan berkata, terima kasih semuanya, dan terima kasih Tokyo." Aneh, Dong Ruolin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Mengapa menurutku Tawana tampak tidak bahagia hari ini?" Ya, Xiao Churan juga mengangguk dan berkata, "Sepertinya dia memaksakan senyum. Apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan dengan keluarga Mitsui?" "Bagaimana mungkin?" Sasaki Yukiko berbisik. Kali ini Mitsui Shinmei mengundang Tawana dan pacarnya untuk tinggal di rumahnya sendiri. Perlakuannya sangat tinggi. Bahkan banyak orang besar tidak memiliki kesempatan untuk tinggal di rumah Mitsui. Kali ini, karena Mitsui Shinmei menyukai Tawana, maka semua sambutan dan pelayanan yang diberikan kepada Tawana berstandar sangat tinggi. Jika hal ini masih bisa membuatnya tidak bahagia, itu akan keterlaluan. Meski dari Presiden DPR tidak menerima perlakuan yang sama seperti dia ketika dia datang ke Tokyo. Dong Ruolin tidak bisa menahan diri untuk bergosip. Mungkinkah dia bertengkar dengan pacarnya? Lihat seluruh wajahnya menghadap ke bawah. Dia terlihat sangat tertekan dan tidak bisa membangkitkan semangatnya sama sekali. Bisa juga pacarnya sedang berselingkuh dengan orang lain. Apakah dia memergoki wanita itu sedang mengobrol? Xiao Churan berkata dengan cepat, "Ruolin, tolong berhenti menebak-nebak, rumornya memang seperti ini." Dong Ruolin terkekeh dan berkata, "Bukankah aku hanya penasaran?" Energinya meningkat setiap kali dia tampil di konser. Dia tidak boleh terlalu dekaden sebelum tampil. Aku khawatir dengan kualitas penampilannya nanti. Ye Chen tiba-tiba berkata saat ini, "Perhatikan baik-baik dia dan pacarnya." Meskipun keduanya sangat tidak bahagia dan merasa seperti sedang berduka, jari-jari mereka selalu terkatup dan tidak pernah lepas bahkan setengah detik pun. Dari sini,
Kita dapat melihat bahwa mereka benar-benar saling membutuhkan saat ini, yang membuktikan bahwa tebakan Ruolin salah. Sebaliknya, mereka seharusnya menghadapi kesulitan bersama, yang berarti mereka berada di perahu yang sama melalui tebal dan tipis. Menghadapinya bersama, Dong Ruolin bertanya dengan rasa ingin tahu, kesulitan apa yang harus kita hadapi bersama? Mereka tidak kekurangan uang, dan mereka tidak kekurangan cinta. Selain menghasilkan uang, mereka berdua terbang keliling dunia secara pribadi jet setiap hari untuk berkencan dan pamer. Sayang, kesulitan apa yang bisa dialami pasangan seperti itu? Bukankah mungkin Audio orang milik tua mereka Software tidak Channel. setuju dengan mereka? Ye Chen tersenyum dan berkata, mungkin kabar buruk yang baru saja datang dari kampung halamanku, yang membuat mereka merasa telah lulus ujian. Berita buruk, Dong Ruolin bertanya dengan heran. Kabar buruk macam apa yang bisa dimiliki oleh pemenang dalam hidup? Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak menonton berita? Kampung halaman mereka sekarang berwarna merah di seluruh negeri. Jika saya ingat dengan benar, bintang-bintang besar ini memiliki warna yang berbeda. Bersambung.